Lalu kita itu orang lama sumbunan puno mo na ayo may tonaria kalapa sa tutuban ni sa abogi ang bola para italulin pa tangan pa sa rinding tangan pa paleko naman ang kabanua laku kita to rampo untong ni aloleko na yo may pira-pira to dipili lang sa aditono buwa kayo matasak keden ni ma dioren iya mo digente anggota dewan tungkasangan na kukuha duka den ni manikadangku dako kutengke kalau tang silopak kia manitang siburi ende kada nene belan na mangura pa inde kadangku bola pa inde pentarukanku. Bapak Ibu sidang pelepasan jenazah yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama menyimak susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada saat ini. Pater, welcome. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan daftar riwayat hidup. Yang ketiga, ucapan belasungkawa dari Paroki Kristus Raja Nabire. Dilanjutkan dengan ungkapan belasungkawa dari Ketua IKT Kabupaten Nabire. Lalu kita lanjutkan dengan Ekaristi Requiem. Kemudian kita lanjutkan dengan ungkapan terima kasih dari keluarga yang berduka. Setelah itu kita lanjutkan dengan proses penyerahan jenazah dari pihak gereja kepada IKT, kemudian IKT kepada keluarga. Setelah itu kita masuk dalam ruang informasi. Setelah itu kita akhiri dengan penutup. Bapak Ibu sidang pelepasan jenazah yang diberkati Tuhan, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup yang akan disampaikan oleh Bapak Aska Rupang. Dengan hormat disilakan. Daftar riwayat hidup. Nama Leo Basang Eskop. Tempat tanggal lahir Nabire 14 Mei 1994. Riwayat pendidikan TK Pertiwi 8, lulus tahun 2000. SD Impres Malompo, tamat tahun 2007. SMP Negeri 5 Nabire, tamat tahun 2010. SMA Bakti Mandala Nabire, tamat tahun 2013. Dan melanjutkan kuliah di Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire dan tamat tahun 2017 dengan gelar Eskom. Status saat almarhum mengembuskan napas terakhir adalah sebagai calon pegawai negeri sipil dan ditempatkan di Satpol PP Kabupaten Nabire. Nama ayah almarhum Martinus Mangia Basang. Nama ibu Yeni Sesa. Almarhum adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dengan nama-nama saudara. Yang pertama Lexi Basang, yang kedua John Basang, dan yang ketiga almarhumah Maria Basang. Riwayat sakit. Almarhum meninggal karena sakit, dan sakit yang dideritanya adalah sakit hipertiroid dan sudah menjalani program berjalan kurang lebih
5 bulan. Dan yang kedua sakit hipertensi. Almarhum sudah menjalani program hipertensi kurang lebih 1 tahun. Demikian riwayat hidup dari almarhum adik kekasih kami Leo Basang Eskom. Waktu kami kembalikan, terima kasih. Bapak Ibu sidang pergabungan dan pelepasan, demikianlah pembacaan daftar hidup oleh almarhum Leo Basang, dan atasnya kami sampaikan terima kasih. Kita masuk ke sambutan-sambutan. Yang pertama, ungkapan belasungkawa dari Paroki Kristus Raja Nabire yang akan disampaikan oleh Bapak RB Budi. Dengan hormat disilakan. Father yang terkasih, sister yang terkasih, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat sore. Shalom, salve untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita, turut mendoakan atas kepergian adik kekasih Leo Basang. Kepada keluarga yang ditinggalkan, saya mohon untuk tabah dalam peristiwa ini. Dan bagi kita semua, saya berharap kita turut mendoakan semoga berkat kerahiman Tuhan, adik kekasih Leo Basang diterima dalam pangkuan abadi di surga. Dalam damai dan keluarga tetap tabah. Sekian, terima kasih. Salve. Bapak Ibu sidang pelepasan yang diberkati Tuhan, demikianlah ungkapan belasungkawa dari Paroki Kristus Raja atas nama keluarga, menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu sidang pergabungan, kita masuk ke sambutan yang berikut, yaitu ungkapan belasungkawa dari seluruh masyarakat IKT Kabupaten Nabire. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua IKT Kabupaten Nabire, Bapak Yohanes Pasang. Dengan hormat disilakan. Kure semangat tuh atu disorong laku aku tula parampo bating nani urusan torayan tete Nabire laku gua makada selama sitamu mali laku kita bintu soranasang turampo untuk koni tesiulu ikaboroi rampo mawai mata belana natambai mo totu mompata menoro lako olo maladina. Shalom, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pastor Paroki KR Kristus Raja. Terima kasih Bapak Pastor sudah hadir bersama keluarga. Yang saya hormati para suster, para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta,
Yang saya hormati para anggota DPR yang boleh hadir, baik itu dari DPR provinsi, kabupaten dan kabupaten lain. Kalau misalnya ada, saya tidak bisa lihat satu persatu. Yang saya hormati para pejabat, baik itu pejabat dari provinsi, dari Kabupaten Nabire, bahkan dari beberapa kabupaten yang boleh hadir. Yang saya hormati pada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang boleh hadir, para pengurus IKT kabupaten, pengurus IKT wilayah, secara khusus untuk IKT wilayah Sangkutubanne. Yang saya hormati seluruh orang tua yang dituakan dan yang saya kasihi dan saya hormati keluarga yang berduka, serta seluruh sidang pergabungan yang saya hormati dan yang dikasihi Tuhan. Kasih adik kekasih kita Leo Basang yang dipanggil Tuhan kemarin subuh kalau saya tidak salah. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan, tadi disampaikan MC bahwa menyampaikan ungkapan belasungkawa. Sekali lagi saya menyampaikan selamat jalan anak kekasih, selamat jalan adik, selamat jalan kakak, selamat jalan teman. Semoga besok berangkat dan dituntun diberkati Tuhan di jalan sehingga tiba dengan tidak kekurangan satu apapun. Demikian, salam, salpe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan. Bapak Ibu sidang pelepasan yang diberkati Tuhan, demikianlah ungkapan belasungkawa dari masyarakat IKT Kabupaten Nabire yang disampaikan oleh Ketua, dan atasnya kami sampaikan terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang berikut. Karena banyaknya lagu-lagu dalam perayaan ini, maka sebelum misa kita dimulai, dengan hormat kami minta dua lagu. Yang pertama Sangkutubanne Wilayah 5, setelah itu disusul dengan Bukit Harapan. Jadi setelah itu baru kita masuk ke misa requiem. Baik, dipersilakan kepada paduan suara dari Sangkutubanne.
Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu pembuka Mada Bakti Estensilan nomor 1. Surah Lalang 239. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semogalah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan kepada kita sekalian. Sekarang dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Allah sedang perkabungan. Kematian kadang datang ibarat selat tawar. Kematian kadang datang tanpa kita duga. Dari cerita-cerita yang saya dengar tentang almarhum Leo Basang, hari Minggu dia ikut misa di Tor. Beberapa hari lalu Ibu Teresia Dowo ketemu dia di pinggir di samping jembatan dengan motor. Tapi
Karena maut datang ibarat tawon dengan sengatnya, sebagaimana dalam teologi Paulus, kematian tentu datang tanpa diduga-duga. Tidak membedakan usia muda atau tua, atau bahkan usia 0, artinya mati di dalam kandungan. Itulah kehidupan yang kadangkala susah dimengerti. Tetapi sebagai orang beriman, tentu kita percaya setiap orang yang datang kepada Allah, sebagaimana yang akan kita dengar dalam Injil nanti, tidak mungkin dibuang. Tetapi dengan kasih Allah yang begitu besar, Dia akan menyelamatkan orang yang meninggal karena imannya dan karena perbuatan-perbuatannya. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendoakan keselamatan arwah saudara anak adik kita Leo Basang, dengan terlebih dahulu memohon ampun di hadapan Allah Bapa di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikan-Mu tanpa batas. Saudara kami Leo Basang telah Kau panggil dengan mendadak dari tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya bahwa Engkau menaruh belas kasihan khusus kepada hamba-hamba setiawan yang siap siaga pada saat kedatangan-Mu. Maka kami mohon, tabahkanlah hati kami, teristimewa ibunya dan saudara-saudarinya yang tertimpa kesusahan, dan terimalah saudara kami Leo dalam keluarga-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
bacaan dari kitab kebijaksanaan. Tetapi orang benar akan mendapat istirahat, meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat, bukan karena waktunya panjang, dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. Tetapi pengertian orang adalah uban. Dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Karena berkenan pada Allah, maka orang benar dikasihi. Ia dipindahkan sedang masih hidup, di tengah-tengah orang berdosa. Ia disentak supaya kejahatan jangan mengubah budinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Nomor 3. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satu pun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Allah, dalam pengantar tadi kita dengar bahwa kematian datang ibarat setengah tahun dan tidak ada satu orang pun yang pernah memikirkan kapan kematian yang ibarat sangat itu datang. Kabar kematian dari saudara kita, anak kita, adik, kakak Leo Basang itu mengagetkan. Memang beberapa saat ketika cerita-cerita di pastori, dia mengungkapkan perasaannya tentang kematian bapaknya, yang juga kita doakan beberapa waktu lalu di tempat yang sama. Waktu pelepasan jenazahnya, saya juga yang memimpin misa pelepasan dan requiem. Sepertinya Leo dalam cerita-cerita itu menyadari bahwa dia juga akan pergi dalam waktu dekat. Ada beberapa cerita kepada suster, kepada beberapa orang termasuk anak-anak miskinar, dia mengungkapkan kerinduannya untuk kembali berjumpa dengan bapaknya di Toraja. Apakah ini kerinduan untuk kembali ke Toraja atau kerinduan kembali ke rumah Bapa? Memang dia bilang mau berjumpa dengan bapaknya di Toraja, tetapi mungkin dalam tanda petik berjumpa dengan Bapa di surga. Dan kematiannya itu seakan tiba-tiba datang. Tapi itulah hidup manusia. Kita tidak pernah tahu kapan mati. Meskipun dalam cerita bisa kita gambarkan kondisi kita mungkin tidak bertahan lama karena penyakit-penyakit tertentu. Tetapi sekali lagi waktu itu datang tanpa kita ketahui. Dalam kitab kebijaksanaan dari bacaan pertama kita dengar, ternyata sepertinya kebijaksanaan Salomo, dia mencatat ini bukan soal mati muda atau tua, tetapi apakah orang sudah mempersiapkan diri untuk saat itu atau tidak. Bahkan Salomo menggambarkan, daripada tinggal berlama-lama dengan usia yang begitu tua tetapi diliputi kejahatan, perbuatan-perbuatan tidak baik, maka lebih baik mati muda. Inti dari kebijaksanaan yang kita dengar dalam bacaan pertama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sidang perkabungan yang dikasihi pula, refleksi tentang kematian itu tiada habis-habisnya. Kita bertanya, bahkan mungkin pertanyaan secara pribadi saya adalah, kalau kehidupan itu diberikan kepada kita, kenapa harus diambil kembali? Kenapa Tuhan harus mengambil kembali dengan cara-cara Dia sendiri yang tidak kita kehendaki? Ini pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mestinya untuk saya secara pribadi mengantar saya pada refleksi yang lebih mendalam adalah bahwa hidup itu berasal dari Allah, dan karena begitu besar kasih-Nya, Dia toh mengambil kembali. Karena itu kadangkala ada ungkapan duka, Tuhan lebih mengasihi Dia daripada kita.
Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, Mada Bakti 86. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Lalu komuni dipersilakan dari Tanjung Lembang. Dilanjutkan dari Amume, dari Amume ke Solo. Oh,
mati tae sing ana ranuanku batu dua matotoku
Mari para kudus, para datanglah menyusul saudara kami, antarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pantai. sidang perkabungan, sidang pelepasan jenazah. Demikianlah misa requiem yang telah dipimpin oleh Pastor Doni, dan atas nama masyarakat IKT Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih kepada Pastor. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang berikut, yaitu ungkapan terima kasih dari keluarga yang berduka cita atas kehadiran kita bersama-sama dengan keluarga di tempat ini untuk memberikan penghiburan yang sejati, dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Obed Mangisul. Dengan hormat disilakan. Selamat malam, Shalom, Salte. Situmanna lasile Pak Bendan usulan kada kurre sumanga benana ya ke mesele na tingoyo boko aku mengpiro na asa dan
kanang kairingku Buddha patu toroko potomatuana makambang pa toroko pakakanna apa susi mo kada turu atau komo kada kumua laung soyang pa kada suruh sumangana keluarga si tetena te agan na patu keluarga lana meto kukua lako keluarga ko resumanga te pasanan ipatingol ko kaleku dan juga bila mana semenjak hidup almarhum mungkin ada tingkah laku yang tidak berkenan di hati ibu bapak sekalian. Dari tempat ini kami mohon kiranya dapat dimaafkan, dan juga kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Dinas Satpol PP karena mungkin dalam beberapa waktu terakhir anak saudara kekasih kami tidak aktif dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana tugas ASN karena sakit, dan atas pengertian dari seluruh staf yang ada kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Ya, masih sanggup nggak bisa saling panen dok tamu tadi ngaduan tas suling bulau empat pirangin kenjek kada kuliah sumanga sampai anak parayan na bokoran nak atas sungai. Kita masuk ke acara yang berikut, yaitu proses penyerahan jenazah. Dengan segala hormat saya mohon kesediaan Bapak Ketua IKT maju ke depan dengan Bapak Askarupan dan Pastor Paroki. Baik, terima kasih kepada Bapak Pastor yang sudah begitu perhatian mulai sejak sakit-sakit sampai dengan kemarin sampai dengan malam ini boleh memberikan pelayanan, dan malam ini diserahkan ke kami selaku masyarakat Toraja yang ada di Kabupaten Nadire. Untuk itu kepada Pastor Paroki KL saya menyampaikan terima kasih banyak. Kami tidak bisa memberikan imbalan apa-apa, tapi hanya kami berdoa semoga Pastor dan Dewa Paroki bahkan semua umat boleh diberkati Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada keluarga untuk dilanjutkan ke Tanah Toraja besok. Semoga Tuhan selalu menuntun dan memberkati di jalan dan boleh tiba di Sanggala, dan semoga untuk melaksanakan pemakaman di atas Tuhan selalu memberkati. Saya serahkan. Tuhan, demikianlah prosesi
penyerahan jenazah dari pihak gereja kepada IKT, kemudian IKT kepada keluarga yang berduka. Bapak Ibu, sidang pelepasan jenazah, walaupun keluarga di saat ini sedang penuh dengan air mata, tetapi masih menyiapkan jamuan kasih untuk kita semua sebagai ungkapan terima kasih atas kehadiran kita bersama-sama dalam suasana berduka. Dengan hormat, saya mohon kesediaan kepada Suster Emiliana untuk memimpin kita dalam doa makan. Disilakan. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, melalui pengkhotbah Engkau menyapa kami bahwa segala sesuatu ada waktu. Setelah berpanggilnya anak kekasih saudara kekasih Leo Basra, apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.